Senang bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kendati dalam Zoom ini. Tadi sudah disampaikan berkenaan dengan biodata singkat. Saya dilahirkan di Nele, Maumere, Flores, ya 58 tahun yang lalu, 30 Juli tahun 67. Dan setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kampung halaman saya di Nele, lalu saya melanjutkan di SMP Seminari di Lela, wilayah Keuskupan Maumere. Lalu kemudian SMA Seminari di Santo Yohanes Bergman, Todabelu, Mataloko, di Bejawa, Keuskupan Agung Ende. Setelah tamat SMA Seminari, saya pergi ke Malang, masuk Biara Karmel, dan menjalani novisiat di Batu, kemudian pendidikan filsafat teologi di Malang. Dan akhirnya ditabiskan menjadi imam Karmelit pada 3 Oktober tahun 1994. Setelah tabisan imam, kebanyakan tugas pelayanan saya di pendidikan formasi pembinaan para calon imam Karmelit di Malang, juga di Maumere, juga pernah lebih dari 3 tahun mendampingi para frater CSE Karmelite Santi Elie, itu anak-anaknya Romo Yohanes Indra Kusuma di Malang. Kemudian tahun 2015 sampai tahun 2018, kurang lebih 3 tahun di Jakarta menjadi Direktur Marian Center Indonesia dan juga moderator komunitas-komunitas doa binaan Marian Center. Kemudian akhir 2018 pindah lagi ke Maumere untuk menjadi pimpinan Komisariat Karmel wilayah Indonesia bagian timur. Dan sejak Januari sebagaimana tadi disampaikan menjadi Vikjen Keuskupan Maumere sejak Januari tahun 2024. Ya, saya kira itu tambahan dari perjalanan hidup pelayanan sebagai seorang imam. Dan pada kesempatan ini, di awal tahun yang baru 2026, kita akan merenungkan berkenaan dengan bersama Yesus, ya, bukan ketakutan, melainkan kehidupan atau kekuatan. Ya, saya sharekan bahannya, barangkali bisa berguna bagi kita sekalian. Ya. Ya, bersama Yesus ada kekuatan atau tadi dikatakan kehidupan, bukan ketakutan. Saya kira tema ini menjadi penting karena kita berada pada situasi yang tidak mudah. Hidup kita juga tidak luput dari masalah. Persoalan selalu kita alami. Masing-masing kita dan juga keluarga kita tidak luput dari hal ini. Kalau kita mendengarkan apa yang menjadi pesan Natal, persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan konferensi wali gereja Indonesia, di dalamnya disebutkan ada berapa masalah, soal antara masalah relasi, masalah ekonomi, finansial, pendidikan anak-anak, juga ada keluarga-keluarga yang terlibat dalam judi online, judol, dan juga pinjaman online, pinjol. Dan juga tentu ada masalah-masalah lain yang masing-masing keluarga kita hanya tahu dan kita hadapi bersama. Tidak jarang kita merasa sungguh tidak berdaya,
menghadapi semuanya itu. Bahkan juga dalam hati kecil kita bahkan merasa takut menghadapi kenyataan dan juga masa depan. Dan juga dalam menghadapi masalah itu tidak jarang juga kita lalu merasa lelah. Entah itu secara fisik, entah juga secara batin, psikologis dalam perjalanan siara kehidupan kita. Dan kita mencoba mencari jalan keluar. Tidak jarang ada yang memakai jalan pintas, mencari penyelesaian menurut akal pikirannya sendiri. Tetapi ternyata jalan pintas, penyelesaian menurut akal pikiran tidak jarang berujung pada frustrasi bila kita tidak mampu mengatasinya, tidak bisa melewatinya dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebagai orang beriman, apalagi sebagai devosan kerahiman ilahi, kita diundang untuk mencari solusi yang menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita diundang untuk datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Dialah sumber damai sejahtera kita, sumber kehidupan dan keselamatan kita. Kita percaya bahwa bersama Yesus ada kehidupan, ada kekuatan, ada harapan, dan bukannya ketakutan. Di tengah badai kehidupan kita, Yesus selalu menyertai kita dan meneguhkan kita dengan sapaan-Nya yang mengharukan. Tenanglah, aku ini aku, jangan takut. Markus bab 6 ayat 50. Saya kira minggu yang lalu dalam bacaan harian kita mendengarkan teks Injil berkenaan dengan Yesus yang menenangkan badai. Setelah Yesus memberi makan sekian banyak orang, Ia naik ke bukit dan berdoa, sedangkan para murid-Nya Ia minta untuk lebih dahulu menyeberang ke Betsaida. Tapi di tengah danau kita tahu angin badai, gelombang besar, dan para murid tentu dalam situasi itu ketakutan menghadapi badai. Tetapi Yesus turun, Yesus mendatangi mereka berjalan di atas air. Semula mereka mengira bahwa Yesus hantu, tapi kemudian kita tahu Yesus mengatakan kata-kata ini, tenanglah ini aku, jangan takut. Ketika Yesus naik ke dalam perahu, mendapatkan mereka, angin pun reda. Mereka akhirnya tiba dengan selamat di seberang ke Betsaida. Ketika Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita, ketika Yesus ada bersama kita, bukannya ketakutan, melainkan ada damai, ada sukacita, ada harapan di dalam kehidupan kita. Kita tahu tahun 2025 adalah tahun jubileum. Dan tema yang kita renungkan selama tahun jubileum adalah spes non confundit. Harapan tidak pernah mengecewakan. Yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 5 ayat 5. Kita juga tahu bahwa tahun jubileum sebetulnya sudah ditutup di banyak keuskupan pada hari Minggu Pesta Keluarga Kudus 28 Desember 2025. Kendati tahun jubileum sudah ditutup, tetapi bekal semangat yang kita renungkan sepanjang tahun jubileum yang kita peroleh, tentu kita terus bawa dalam tahun-tahun perjalanan kita selanjutnya. Tentu kita juga telah bersiara di banyak gereja, banyak tempat, untuk juga merenungkan secara khusus mengenai tahun jubileum.
Dan kita percaya bahwa harapan tidak pernah mengecewakan. Kita adalah pesiara-pesiara pengharapan. Dan kita hidup dari janji Tuhan. Janji yang menyelamatkan, membebaskan, menguatkan kita. Sebagai orang Kristiani, sebagai orang beriman, kita hidup dari harapan. Harapan akan janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah kehidupan, keselamatan, kedamaian, sejahtera bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita kalau kita berharap kepadanya. Perjalanan hidup kita sebagai orang beriman memang butuh ketekunan dan ketaatan. Dalam jatuh dan bangun kehidupan kita, bila kita memilih untuk berjalan bersama Yesus, kita percaya bahwa Dia akan menuntun langkah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, entah itu di rumah, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, semuanya itu tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Sebaliknya di sana kita mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Kerahimannya yang melimpah untuk kita. Di tengah kesulitan, Tuhan memberikan rasa aman, kekuatan dan pengharapan. Sehingga kita dimampukan untuk terus berjalan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman yang diteguhkan oleh kehadirannya. Kita mengalami Allah yang menguatkan, meneguhkan, dan membangkitkan harapan kepada kita. Oleh karena itu, satu poin penting dalam tahun jubileum, tanpa kita sadari, ketika kita melakukan siarah sebagai pesiara pengharapan, kita mengalami Allah yang menguatkan, mengalami Allah yang meneguhkan, mengalami Allah yang membangkitkan harapan dalam suka duka, jatuh bangun, pahit manis kehidupan kita. Dan Yesuslah sumber harapan kita. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yesus mengajarkan kepada kita untuk terus melangkah melalui lorong gelap kehidupan kita menuju cahaya kehidupan yang baru. Iman akan kesetiaan Tuhan membuat kita tidak dikuasai oleh rasa takut, tetapi oleh sebuah kekuatan, harapan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Harapan untuk melihat jauh ke depan, betapa Tuhan mencintai kita, menuntun langkah kehidupan kita. Kita mungkin terluka, mungkin juga mengalami kelelahan dan terus bergumul. Tetapi kehadiran Yesus di samping kita memberikan ketenangan dan harapan itu. Bersama Dia, setiap kesulitan bukanlah akhir perjalanan. Bersama Yesus, setiap kesulitan sekali lagi bukan berarti selesai sudah perjalanan kita. Melainkan proses pembentukan iman yang meneguhkan dan menguatkan kehidupan kita. Selanjutnya kita melihat tema Natal tahun 2025, walaupun Natal sudah ditutup, masa Natal sudah selesai pada pesta pembaptisan Tuhan 11 Januari yang lalu. Tetapi sangat menarik untuk kita simak berkenaan dengan tema kita bersama Yesus. Bukan ketakutan, melainkan keselamatan, kekuatan, kehidupan. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tema yang sungguh indah dan menyentuh hati kita. Yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Tema ini mengingatkan kita juga bahwa bersama Yesus ada kekuatan, ada kehidupan, ada masa depan.
bukan ketakutan. Dan tema ini sebagaimana kita tahu berinspirasikan pada Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 24. Tema Allah hadir menyelamatkan keluarga, mencerminkan keprihatinan terhadap kondisi keluarga di Indonesia yang semakin rapuh, tak berdaya. Kita tahu bahwa masing-masing kita, keluarga kita masing-masing tidaklah sempurna. Menghadapi berbagai tantangan, sebagaimana saya singgung pada awal, krisis komunikasi antar generasi, kesehatan mental dan masalah sosial lainnya, termasuk judi online dan pinjaman online, pendidikan anak-anak. Oleh karena itu dalam konteks ini, Natal diharapkan menjadi momen untuk memperkuat lembaga keluarga sebagai unit terkecil dari gereja dan masyarakat. Sebagaimana kita tahu, keluarga adalah gereja kecil, gereja rumah tangga, eklesia domestika, yang menunjukkan kepada kita betapa Tuhan hadir dan melakukan karyanya juga dalam keluarga-keluarga kita. Dengan tema ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Diharapkan bahwa setiap keluarga dapat menjadi tempat kasih dan penyembuhan, serta menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas. Natal menjadi momen penuh sukacita dan harapan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kita disadarkan bahwa Natal bukan hanya perayaan rutinitas tahunan, bukan juga hanya sekedar apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, sekarang kita hadirkan kembali saat ini dalam perayaan Natal. Tapi lebih jauh dari itu kita sadari betul betapa Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Allah datang untuk membebaskan kita dalam situasi apapun juga kehidupan kita. Penginjil Matius menulis kisah tentang Santo Yusuf yang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria tunangannya secara diam-diam. Dalam situasi rumit, Tuhan justru turun tangan memberikan solusi. Yusuf tahu bahwa Maria tunangannya adalah seorang yang murni, seorang wanita, seorang gadis yang betul-betul menjaga kehidupannya dengan baik. Dan Santo Yusuf mau mempertimbangkannya karena mendengar bahwa ternyata Maria sudah mengandung sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Tapi dalam situasi Tuhan turun tangan karena Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada diri Maria bukanlah karya manusia, melainkan karya Allah. Dalam mimpi, malaikat Tuhan menegaskan kepada Yusuf bahwa anak yang lahir dari Maria akan dinamakan Yesus, karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka kata-kata yang luar biasa disampaikan kepada Yusuf. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Satu kalimat yang menarik untuk kita simak, jangan takut. Itu berarti bagaimana kepada Yusuf disampaikan bahwa ia bekerja sama dengan Allah, ambil bagian dalam karya penyelamatan umat manusia. Tema ini mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus bukan hanya peristiwa bersejarah, tapi juga merupakan kehadiran Allah yang nyata di tengah umatnya, memberikan keselamatan yang dimulai dari lingkup keluarga.
Sangat menarik kalau kita membaca apa yang menjadi pesan Natal PGI dan KWI, khususnya yang nomor 5. Perayaan Natal menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan melalui pemulihan dan penguatan kehidupan keluarga. Karena itu hendaknya keluarga Kristiani menjadi tempat di mana kehendak Allah didengarkan dan dilaksanakan. Hendaknya nilai-nilai Kristiani dihidupi oleh tiap anggota keluarga. Hal itu akan berdampak baik bagi gereja, bangsa, dan dunia. Tema ini juga mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus bukan hanya peristiwa bersejarah, tapi juga merupakan kehadiran Allah yang nyata di tengah umatnya. Bersama Tuhan, bersama Yesus, tidak ada ketakutan, tetapi kekuatan. Kata-kata malaikat, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kiranya dengan perayaan Natal ini kita kembali mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Biarlah rumah kita, keluarga kita menjadi tempat di mana relasi dengan Allah dan sesama dipulihkan. Harapan dinyalakan, kasih dikuatkan, dan iman diteguhkan. Biarlah setiap anggota keluarga merasakan bahwa Allah sungguh hadir, menyertai, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Pesan Natal PGI KWI nomor 8. Bersama Yesus bukan lembah ketakutan, melainkan kehidupan, keselamatan, damai, sejahtera bagi kita. Peristiwa Natal kelahiran Yesus ini juga pertama-tama disampaikan kepada para gembala di padang Bethlehem. Para gembala yang tidak diperhitungkan, yang terbuang, dan tidak memiliki kepastian hidup, dibangkitkan harapannya untuk menatap masa depan. Karena seorang juru selamat telah lahir bagi mereka. Allah hadir untuk menyelamatkan. Kata-kata yang kurang lebih sama peneguhan oleh malaikat kepada para gembala, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Jangan takut. Karya Allah, sukacita besar, keselamatan bagi kita umat manusia. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, sejak beberapa hari yang lalu, sejak 12 Januari, kita mulai dengan hari-hari biasa, pekan pertama. Kita memasuki masa biasa, tetapi dengan semangat luar biasa. Mengapa hal ini penting dengan semangat luar biasa? Karena memang kita sudah menimba kekuatan selama 1 tahun teristimewa dalam tahun jubileum 2025. Harapan tidak pernah mengecewakan, spes non confundit, dan juga semangat Natal. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dasarnya tidak lain adalah pengalaman akan kasih Tuhan yang begitu mendalam untuk kita. Melalui tahun jubileum dan juga melalui peristiwa Natal. Kita percaya bahwa bersama Yesus ada kekuatan, ada kehidupan, bukan membuat kita takut menghadapi masa depan. Sehubungan dengan hal itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita membutuhkan beberapa keutamaan yang barangkali juga menolong kita supaya memiliki semangat yang luar biasa. Kita bisa belajar dari para murid pertama Yesus. Injil hari pertama, pekan pertama masa biasa, hari Senin yang lalu adalah panggilan para murid pertama. Sangat menarik untuk kita simak. 4 murid pertama itu berasal dari kaum nelayan, penjala ikan, Simon dan Andreas.
Yakobus dan Yohanes. Dan Yesus memanggil mereka, mau mengubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sangat menarik untuk kita simak. Mengapa Yesus justru memilih orang-orang sederhana, para nelayan ini untuk menjadi penjala manusia, ambil bagian dalam karya penyelamatan. Mereka sudah diseleksi oleh alam untuk menjadi murid Yesus. Secara alamiah mereka sudah terseleksi. Sekurang-kurangnya ada 4, bahkan 5 keutamaan yang bisa ditemukan dalam diri seorang nelayan. Pertama, sabar. Seorang nelayan memiliki keutamaan itu. Barangkali kita bisa membayangkan kalau kita bukan nelayan atau bukan hobi memancing, kalau membuang jala atau melempar kail, tidak serta-merta ditarik, melainkan membiarkan beberapa waktu. Setelah ada tanda-tanda bahwa jala sudah ada banyak ikan, atau sudah pancing kailnya sudah dapat ikan, lalu kemudian ditarik. Demikian juga seorang murid harus memiliki keutamaan ini dalam menghadapi setiap masalah. Sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah suatu keutamaan yang luar biasa. Lalu keutamaan yang berikutnya adalah juga tekun. Seorang nelayan yang sungguh-sungguh nelayan harus juga tekun melakukan pekerjaan ini yang menjadi mata pencahariannya. Seorang nelayan itu sungguh-sungguh nelayan, itu ia tekuni. Sore malam ini dia pergi melaut, besok dia pergi melaut lagi, lusa demikian, terus menerus. Dia tidak mungkin sungguh-sungguh menjadi nelayan kalau hari ini pergi melaut, besok ia pergi ke kebun atau juga ke pekerjaan lain. Tentu ia bukanlah nelayan yang sesungguhnya, hanyalah sekedar hobi. Seorang nelayan, seorang yang tekun. Demikian pun seorang murid harus juga tekun dalam menjalani kehidupannya. Tekun dalam doa, tekun dalam melakukan kegiatan apa saja yang menunjukkan dirinya sebagai seorang murid, sebagai seorang yang beriman. Kemudian keutamaan yang ketiga, tabah. Seorang nelayan harus tabah. Bila dalam menangkap ikan, dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Mungkin hanya cukup untuk lauk pauk. Demikian juga seorang murid, seorang yang beriman, harus juga tabah menghadapi segala suka duka kehidupan. Dan kemudian keutamaan yang keempat, berani. Seorang nelayan harus juga berani menghadapi tantangan alam. Kadang-kadang angin, mungkin juga datang ombak yang besar. Dia siap menghadapi. Demikian juga seorang murid harus juga berani menghadapi tantangan kehidupan. Dia tidak lari, tetapi berani menghadapi. Karena ia tahu ia tidak berjuang sendirian, melainkan bersama Yesus. Plus, seorang nelayan itu memiliki mata yang tajam. Seorang nelayan tahu persis kapan ia harus mendapatkan ikan yang banyak. Biasanya malam hari atau gelap, bukan bulan terang. Bagi orang yang dekat pantai atau orang yang mau membeli ikan, dia tahu persis kapan ikan mahal, kapan ikan murah. Kalau bulan terang, bulan purnama, biasanya ikan sedikit, tentu harga ikan mahal. Seorang nelayan tahu kapan waktu banyak ikan, kapan ikan sedikit. Demikian juga seorang murid harus memiliki mata yang tajam. Tidak lain adalah iman yang kokoh di dalam mengarungi lautan kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, dari 5 keutamaan ini, kalau diambil huruf-huruf awalnya maka menjadi STTB+.
zaman dulu atau tidak tahu sampai sekarang, kalau tamat SD, SMP, atau SMA, itu mendapatkan STTB, surat tanda tamat belajar. Tapi bagi kita sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristiani, kita juga perlu mendapatkan STTB, bahkan plus. Bukan surat tanda tamat belajar, melainkan memiliki keutamaan sabar, tekun, tabah, dan berani. Plus mata yang tajam, memiliki mata seorang beriman, iman yang kokoh dalam jatuh dan bangun, suka duka kehidupan. Dengan bermodalkan STTB Plus ini, kita percaya Tuhan senantiasa hadir, ada bersama kita. Kita tidak akan takut menghadapi badai kehidupan. Yesus ada bersama kita. Mungkin sekedar sharing pengalaman singkat. Mama saya meninggal tahun 1989. Ia meninggal karena kanker payudara. Pada waktu itu saya masih seorang frater di Malang. Karena kondisi mama makin lemah, kemudian saya mendapatkan zaman itu telegram. WA belum ada saat itu, HP belum ada. Sehingga kemudian saya diberi kesempatan untuk mengunjungi mama di Flores dari tinggalkan Malang untuk beberapa waktu. Sesampainya di rumah saya menemukan kondisi mama yang sudah sangat parah. Payudara sebelah kanan sudah luka. Ya. Kemudian dalam satu kesempatan kami semua berkumpul, kakak saya dan juga ayah saya dan juga adik-adik saya. Melihat kondisi mama yang demikian, adik bungsu saya mulai menangis. Tapi luar biasa, mama saya justru memberikan kekuatan, dia yang sungguh menderita, tapi justru memberikan kekuatan kepada kami yang sehat. Dia katakan demikian, jangan menangis, semuanya saya sudah serahkan kepada Tuhan. Jangan menangis, semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Kata-kata sederhana yang dari mama ini sebetulnya juga memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya sebagai seorang frater saat itu. Seorang mama yang sedang sakit, menderita kanker, tapi dia sudah memiliki kekuatan dalam menghadapi penderitaan sakit kankernya. Lalu kemudian saya tahu dari kakak saya yang menjaga dia hari-hari, ternyata itu dari kekuatan doa. Ia selalu berdoa rosario, sebelah tangan kirinya ia pegang rosario karena tangan kanannya bengkak akibat penyakit kanker itu. Jadi hari-harinya dengan rosario saja. Dan dalam rosario kadang-kadang dia tertidur sejenak, rosarionya jatuh. Kemudian kalau sadar kembali dia minta kak saya untuk ambil kembali rosario, ia berdoa rosario lagi. Secara sederhana, mama sabar menghadapi penderitaannya. Ia juga tekun berdoa, tabah menghadapi segala sesuatu, berani menghadapi situasi sulit kehidupan. Tentu ia memiliki iman, penyerahan dirinya. Melalui Bunda Maria serahkan segalanya kepada Tuhan. Sehingga kata-kata akhir adalah satu ungkapan dari pengalaman imannya. Jangan menangis, semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai devosan-devosan kerahiman ilahi, kita percaya Tuhan begitu mencintai kita. Hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus sendiri. Yesuslah Emmanuel, Allah beserta kita. Dalam suka duka kehidupan kita, dalam jatuh dan bangun kehidupan kita, kita tidak pernah berjuang sendirian. Yesus selalu ada bersama kita. Maka bersama Yesus ada kekuatan, ada kehidupan, ada keselamatan, bukan ketakutan.
Baik demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga berguna bagi kita bahwa bersama Yesus ada kekuatan, bukan ketakutan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo atas renungan yang begitu indah. Sampai saya bingung, saya mulai bertanya Romo dari mana, karena semuanya demikian jelas, indah. Teman-teman ada yang mau mungkin bertanya dengan Romo, bisa langsung boleh langsung aja tunjuk jari, angkatkan tangan, terus langsung bisa? Ada? Oke. Kalau nggak ada, saya ini bertanya Romo. Oh ya, baik, silakan. Ini bertanya sebagai seorang yang Romo boleh kok orang beriman bertanyanya kok sedemikian seperti ini. Saya begini bertanya Romo. Saat kita berada dalam badai, meskipun tadi Romo sudah katakan bahwa Yesus ketika bersama Yesus tidak ada bukan ketakutan tapi kekuatan. Bagaimana menemukan kekuatan itu secara real, Romo? Ya. Sebagai orang beriman tentu kita punya banyak cara untuk mengalami Allah yang sungguh hadir, meneguhkan, menguatkan, dan menyertai kita. Pertama-tama kalau kita buka kitab suci, baca Alkitab, merenungkan sabdanya, tentu kita tahu dan kita percaya sungguh Tuhan sungguh menguatkan kita melalui firman-Nya yang kita baca. Kalau menurut para ahli, kata-kata jangan takut itu terdapat 365 kali. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa seakan-akan setiap hari itu Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan takut. Oleh karena itu kalau secara sederhana, kita sungguh mengalami Allah yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita harapan, bukan ketakutan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh akan hal ini, maka dalam situasi apapun juga kita percaya kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu menyertai kita dengan kekuatannya, dengan rahmatnya. Maka itu kita tahu, saya percaya bahwa saudara-saudari yang ikut devosi kerahiman ilahi atau juga dalam devosi-devosi lainnya sudah biasa buka kitab suci, apalagi di Jakarta dan sekitarnya atau juga di kota-kota lain, keuskupan-keuskupan lain, ada Emmaus Journey, atau juga kelompok Lexio Divina, atau juga ikut kursus evangelisasi pribadi, macam-macam. Kitab suci bukanlah hal asing. Tetapi kita harus percaya bahwa dengan membuka dan membaca kitab suci, merenungkan, Tuhan justru meneguhkan kita dalam situasi apapun juga dengan sabdanya, dengan firman-Nya. Dia berbicara dan menyapa kita secara pribadi. Kalau ini kita yakini tentu akan selalu memberikan kekuatan kepada kita dalam situasi apapun juga kehidupan kita. Itu hal pertama. Kemudian hal kedua yang juga bisa kita rasakan sungguh adalah juga melalui doa. Doa itu bukan sekedar menghabiskan waktu doa kita atau menyelesaikan rumusan doa kita. Tapi kita percaya bahwa dengan berdoa kita mengalami Allah yang menguatkan kita. Mengalami Allah yang menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Doa itu satu kata yang begitu sederhana, hanya 3 huruf. Kalau dipenggal mungkin menjadi 2 suku kata, doa. Iya, tetapi itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena dalam doa itu kita mengalami Allah yang selalu menguatkan dan menghibur kita.
Dalam doa kita mencari bukan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada seorang kardinal namanya Yosef Kardinal Bernardin. Dia adalah uskup agung Chicago, tapi meninggal karena kanker pankreas pada 1 November 1996. Dalam suatu kesempatan ia mengatakan bahwa berdoalah selagi kamu sehat, jangan tunggu waktu sakit. Kalau kamu tunggu waktu sakit dulu baru berdoa, mungkin kamu tidak ada kesempatan lagi untuk berdoa. Secara sederhana mau mengingatkan kita bahwa situasi apapun juga, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin juga kita merasa tidak berdaya ketika berada pada situasi sulit. Kita seakan-akan angkat tangan, tak berdaya. Tapi kita harus angkat tangan lagi, tapi angkat tangan yang berikutnya bukan lagi angkat tangan menyerah, tidak berdaya, melainkan angkat tangan untuk berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan menyerah, tetapi menyerahkan diri kepada Tuhan. Angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita, memberikan kepada kita bantuan, jawaban tepat pada waktunya dalam suka duka kehidupan kita. Kalau ini kita sadari, maka doa menjadi suatu kerinduan kita karena pengalaman akan Allah yang membebaskan, yang menyelamatkan kehidupan kita. Selain itu juga dalam perayaan sakramen-sakramen, teristimewa sakramen Ekaristi. Kita juga saya kira di antara kita kebanyakan ya tentu misa harian, selain misa hari Minggu. Kita percaya justru dalam Ekaristi kita mengalami Allah yang sungguh menyerahkan dirinya, hidupnya untuk kita. Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah. Kemudian juga kita tahu ketika antara lain satu kalimat yang sungguh indah sebelum kita menerima komuni. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Betapa Tuhan mengundang kita untuk merasakan kekuatan, hidup, keselamatan sungguh kita rasakan. Selain itu juga kita tahu misalnya dalam sakramen pengakuan dosa, kita mengalami Allah yang mengampuni kita. Bukan besarnya dosa kita, tapi betapa besar kasih Tuhan untuk kita. Ketika kita datang dalam kerapuhan kita, keterbatasan kita, dengan sakramen taubat pengakuan dosa, kita mengalami Allah yang mencintai kita. Atau sakramen orang sakit, kita mengalami Allah yang betul-betul menyembuhkan kita. Kalau ini kita sadari, aduh luar biasa. Betapa Tuhan memberikan kekuatan, apapun yang kita alami, entah sehat, entah sakit, entah untung, entah malang, di waktu suka duka kita mengalami Allah yang betul-betul mencintai kita. Melalui firman-Nya, melalui doa, sakramen-sakramen, dan seterusnya. Itu yang bisa saya jawab pada kesempatan ini. Terima kasih. Mo, saya lengkapin satu ya, Mo, ini dengan pertanyaan yang rada, saya anggap pertanyaan, tapi sering terjadi begini, Romo. Ketika orang sedang dalam badai, ini kan problemnya kan harus bersama Yesus, berarti harus menemukan Yesus. Ketika orang dalam kesulitan, hidupnya itu matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tertutup. Karena yang lebih besar adalah persoalan. Bagaimana bisa mengarahkan, misalnya ini saya ada teman, bagaimana mengarahkan dia untuk bertemu dengan Yesus? Karena bagi dia persoalan dia lebih besar segala-galanya.
Nggak mungkin Iya, suruh baca kitab suci, nggak mungkin diajak berdoa, nggak mungkin ke gereja itu mungkin perlu waktu untuk mengajak. Tapi bagaimana caranya Romo yang praktis, yang untuk kita mengenalkan ada Yesus loh. Engkau tidak berjalan sendirian. Caranya gimana Romo? iya. Memang kalau kita lihat dalam situasi seperti itu tidak mudah. Dalam artian bahwa butuh waktu untuk orang melihat dan merasakan kekuatan kasih Tuhan. Dan itu dia biasanya butuh ada orang yang dengan sabar, dengan tekun, dengan tabah, dengan berani, tentu plus iman yang tajam, iman yang mendalam untuk menuntun dan membimbing. Saya ketika waktu di Marian Center juga punya pengalaman yang tidak mudah juga untuk mengalami hal seperti ini. Ya, ada orang yang datang lalu dia ceritakan apa yang menjadi pergumulan hidup. Seringkali orang mau cepat mendapatkan jawaban. Sekali lagi, kecenderungan manusia adalah ingin cepat mendapatkan jawaban. Dia tidak mau seperti yang tadi saya katakan STTB plus tadi itu apa namanya agak kesulitan. Dia mau cepat mendapatkan jawaban. Untuk berdoa, untuk juga apa, sabar segala macam. Kok lama sekali. Seakan-akan dia mau cepat keluar dari masalah. Maka kemudian apa yang terjadi? Dia cari orang pintar. Orang pintar supaya apa? Cepat mendapatkan solusi. Dan memang kemudian, oh ya, persoalan ini karena ada orang yang iri hati lah, orang yang cemburu lah, ada macam-macam. Lalu itulah hidupnya dan apa akibatnya? Hidupnya justru menjadi makin rusak. Karena apa? Dia mulai percaya kepada orang-orang pintar itu yang juga persoalan itu bukan karena apa-apa tapi juga karena iri hati, cemburu dan macam-macam dari sesamanya, justru orang-orang terdekat. Dan itulah kemudian merusak justru malah kehidupan kebersamaan dengan saudara-saudari dan juga dengan keluarga-keluarganya yang lain. Ya. Oleh karena itu, orang yang cari jalan pintas tidak pernah menyelesaikan persoalan. Oleh karena kalau kita sadar akan hal ini, maka juga kita sadar Tuhan bisa cepat memberikan jawaban, bisa juga lambat dalam memberikan jawaban, tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Inilah yang harus kita tanamkan. Dan ini adalah juga pergumulan iman. Saya coba juga mungkin sharing pengalaman lain yang barangkali menolong untuk hal ini. Ketika di Maumere saya punya pengalaman istimewa. Di suatu hari Minggu saya diminta untuk memberikan komuni kudus, mengirim komuni kudus kepada orang yang sudah lama tidak ke gereja karena sakit. Kemudian sesampainya di rumah orang sakit setelah memberikan komuni kudus, orang sakit itu meminta waktu untuk omong-omong cerita-cerita mengenai pengalaman kehidupan. Lalu ia juga lalu menceritakan pengalaman yang tidak mudah karena ia ternyata menjadi buta karena penyakit diabetes, penyakit kencing manis yang ia alami. Pengalaman kebutaan pada awal ia berontak kepada Tuhan. Ia mempersalahkan kenapa ini saya. Tetapi dia lalu sadar, ya marah pada Tuhan, mau cepat apa segala macam, kok tetap buta. Tapi dia lalu terus bertumbuh di dalam iman. Dia juga mengakui pada awal tidak mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena buta. Kalaupun ia nekat mungkin tabrak meja atau kursi atau tembok dalam rumah. Kemudian juga urusan yang paling pribadi bergantung pada orang lain. Tapi dia katakan untunglah istrinya setia untuk mendampinginya. Tapi setelah sekian tahun itu bukan berapa hari, tapi begitu lama. Beberapa tahun kemudian ia sadar betapa Tuhan tetap mencintai dia. Itu nyata jelas dari kata-kata terakhir yang ia katakan kepada saya.
Bapak Pastor, hidup kita di dunia ini banyak susahnya. Dan saya sudah menanggungnya dengan penderitaan, dengan kebutaan saya. Tapi kita harus ingat Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia, menderita banyak sengsara, mati di kayu salib, baru menebus kita umat manusia. Ingat saudara-saudari, kata-kata yang terakhir yang dia ucapkan adalah perjalanan panjang, refleksi panjang dalam badai kehidupannya. Dia seorang petani sederhana. Dia tidak pernah ikut kursus evangelisasi kah, tidak pernah ikut kursus kitab suci kah, apa. Tetapi dia bertumbuh dalam iman, dalam sekolah kehidupan, dalam suka duka kehidupan. Bapak Pastor, hidup kita di dunia ini banyak susahnya. Dan saya sudah menanggungnya dengan penderitaan saya, kebutaan saya. Tapi kita harus ingat Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia, menderita banyak sengsara, mati di kayu salib dulu, baru menebus kita umat manusia. Makanya itu di dalam badai kehidupan apapun yang kita alami, kita harus juga sadar bertumbuh di dalam iman. Kita harus juga melepaskan ego kita dalam artian mau cepat mendapatkan jawaban, mau selesaikan dalam tempo singkat. Bisa saja Tuhan melakukan mukjizatnya, bisa saja. Tetapi kita harus juga realistis terhadap kehidupan kita, belajar banyak dari pengalaman hidup. Ada satu ungkapan yang sederhana, yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dimuntahkan. Karena masing-masing pengalaman, termasuk pengalaman pahit, itu juga ada saat indah. Pahit itu adalah obat yang menyembuhkan kita. Kalau ini kita sadari, maka apapun yang kita alami, badai kehidupan apapun, tentu ada nilai indah di dalam perjalanan hidup siara iman kita sebagai murid-murid Yesus. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Romo ada 2 pertanyaan ya Romo. Yang pertama dia ini pertanyaan dari Oma Frida. Dia pertanyaan begini, sebetulnya di dalam Mazmur Daud, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Berarti ada rahmat di balik ketakutan. Mohon digali lebih jelas, Romo. Terima kasih. Yang pertama, Romo. Ya, Yang ya. kedua, bagaimana cara kita mengatur pikiran selain doa dan ekaristi agar tidak overthinking dalam menerima berkat? Itu, Romo. Ada Ya. 2. Terima berkat, sebab pemikiran manusia kadang sempit dan selalu bersyukur bukan mengeluh. Dan selalu bersyukur bukan mengeluh. Terima kasih. Mungkin selalu mengeluh dan kurang bersyukur mungkin ini. Terima kasih. Baik, ya, berkenaan dengan yang pertama, soal takut. Takut akan Tuhan di sini tidak sama dengan takut yang barangkali yang kita mengerti. Takut menghadapi kehidupan, takut ini. Sedangkan takut akan Tuhan itu lebih pada soal iman, penyerahan diri kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti kita sadari akan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sedangkan takut yang kita renungkan ini lebih pada soal menghadapi situasi-situasi sulit, takut menghadapi ini seakan-akan ya tidak punya iman. Ya katakanlah masih berproses dalam hal ini. Oleh karena takut akan Tuhan itu lebih pada soal bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Penyerahan diri yang mendalam kepada Tuhan. Bukan ketakutan di dalam menghadapi kehidupan dan suka duka perjalanan kita. Sehubungan dengan mengatur pikiran, ya, kita harus sadar bahwa apapun pengalaman kita, entah suka, entah duka, entah pahit, entah manis, Tuhan selalu berkarya untuk kita. Contoh sederhana, salib.
kata apa namanya lambang salib. Salib itu kan kita lihat sebagai tanda negatif. Ya, salib, penderitaan atau apa segala macam kita lihat sebagai sesuatu yang kurang, sesuatu yang mungkin perlu kita jauhkan karena itu. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan dengan baik-baik, tanda salib itu adalah tanda plus, tanda tambah. Ada garis vertikalnya, ada garis horizontalnya akan membentuk apa namanya tanda tambah. Iya. Makanya kalau kita melihat salib, kehidupan adalah satu tanda tambah, tanda plus bagi kehidupan kita. Apalagi kalau berkali-kali jatuh bangun terus menerus, maka tanda plus itu akan menjadi tanda kali. Ya. Coba bayangkan kalau kita melihat salib kehidupan kita sebagai tanda minus, 3 kurang 3, akhirnya tidak dapat apa-apa, kosong, nol. Tapi kalau kita melihat sebagai tanda plus, 3 tambah 3 akan menjadi 6. Apalagi kalau berkali-kali, maka 3 kali 3 akan menjadi 9. Maka itu salib adalah suatu tanda rahmat. Maka kalau kita juga tahu apa yang disampaikan Rasul Paulus, salib adalah tanda kemenangan. Salib adalah tanda kehidupan. Maka kalau kita yakin akan hal ini, maka jelas dengan sendirinya kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Maka kita harus selalu bersyukur dalam suka dan duka. Selalu bersyukur, tidak lagi mengeluh dalam situasi apapun juga. Entah pahit, entah manis kehidupan kita. Seperti halnya misalnya saja ada mendung, awan yang begitu tebal. Mungkin kita rasa gelap kehidupan kita. Tapi kita percaya di balik awan yang tebal, matahari terus bersinar. Matahari tetap bersinar di balik awan yang tebal. Maka kalau kita yakini akan hal ini, maka di tengah badai kehidupan kita, topan kehidupan kita, kita percaya Tuhan senantiasa hadir untuk menyelamatkan dan menguatkan kita. Kalau ini kita sadari, maka kita akan selalu bersyukur dan tidak mudah untuk mengeluh. Orang yang mengeluh itu karena belum mampu melihat kuasa kehadiran Allah yang kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, saya kira itu. Sudah, ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ini di tempat Romo ini 2 jam kemudian loh, Mbak. Jadi di tempat kita di jam 9, Romo jam 11 nih. Iya. Ada yang mau bertanya? Sesuai dan waktunya tinggal 7 menit lagi. Iya. 7 menit. Ya. Kalau nggak ada mungkin kita akhiri ya. Karena mengingat Romo juga jam 11. Mungkin Romo besok juga banyak sekali acara. Eh, eh, Baik, sebelum kita mulai dengan acara berikutnya, ada sesi foto, teman-teman dibantu buka videonya, kita foto bersama. Ada yang dibantu untuk membuat dokumentasi dan hanya minta peserta untuk senyum yang manis dan video dibuka. Sudah? 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 Siapa yang bantu foto? Sudah, Bu Yus. Sudah ya, Terima terima kasih kasih. Bapak Ibu Romo. Nah, Romo, terima kasih. Nanti Romo jangan keluar dulu, masih ada doa penutup Romo. Tapi terima kasih atas renungan yang indah. Semoga menguatkan kita, terutama ketika kita di dalam kesulitan, dalam pergumulan. Semoga renungan ini merupakan ingatan bagi kita semua. Dalam kondisi apapun, kita tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita, menguatkan kita, dan selalu memberikan pengharapan bahwa hidup akhirnya adalah keselamatan setelah
perjalanan di dunia ini yang paling penting, bukan hidup di dunia yang menjadi fokus bagi sebagian orang yang selama ini kita perbutkan, bahkan menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk mempertahankan kehidupan di dunia. Bapak Ibu, dan sekarang setelah ini, setelah pertanyaan, tiba gilirannya Pak Gun memberikan pengumuman dan juga sekalian memberikan kemana kita bisa memberikan donasi untuk terselenggaranya semua acara dari komunitas Kerahiman Ilahi ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Buyung yang telah mengajar kita tentang bersama Yesus kita ada di lembah kehidupan dan bukan ketakutan. Sebab Tuhan menganugerahkan kita bukanlah roh ketakutan. Itu ada di firman. Ini saya mengajak teman-teman seperti bacaan Injil pada hari Injil Markus 1 bahwa Yesus pagi-pagi sedang berdoa di bukit, kemudian datang murid-muridnya berkata bahwa banyak orang lagi mencari dan menunggunya. Baik, itulah tujuan mereka datang bukan untuk apa-apa tapi untuk mendapat kesembuhan. Tetapi apa jawab Yesus? Marilah kita pergi ke desa lain. Karena disitulah saya akan memberitakan Injil juga. Sebab itulah tujuan saya datang dan diutus. Kemudian di Injil 16 bab terakhir ini ya, Yesus pergilah dan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Jadi memang itu paling penting tujuan kita juga sebagai murid Yesus adalah memberitakan Injil. Maka bersama ini saya mengajak Bapak Ibu yang mungkin mau mengabarkan Injil tetapi tidak mempunyai waktu, marilah kita bekerja sama dengan komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi dengan memberikan dukungan berupa persembahan kasih ke rekening BCA atas nama Regina Yoselin nomor 504028596. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan kasihnya. Terima kasih sekali lagi. Baik, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yustijia yang telah memandu acara ini dari akhir dari mula sampai akhir. Juga semua petugas doa Koronka, Bapak Firman, Ibu Wati, Ibu Retno Sofian, Ibu Erni, Ibu Upi, Ratnasari, Ibu Uji Erna. Terima kasih semuanya atas kesediaannya untuk berdoa bersama-sama kita. Juga semua yang telah hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita pulang sungguh-sungguh mendapat berkat dari firman yang telah disampaikan oleh Romo pada malam hari ini. Pengumuman tambahan, kita seperti biasa hari Rabu kita mempelajari firman Tuhan. Kemudian untuk acara tahun 2026, kita hari Senin malam jam 7 ada doa meditasi kerahiman. Bagi yang mau ikut dan mau belajar bagaimana meditasi Katolik ini, boleh menghubungi Ibu Siva sebagai koordinatornya. Hari Selasa, meditasi itu jam 7 malam ya. Hari Selasa malam jam 7, jam 8 malam ada acara mendoakan orang-orang sakit yang sakit berat ya. Bukan kena flu ataupun mencairkan cicilan yang belum lunas, itu nggak masuk. Jadi yang benar-benar sakit-sakit yang sangat berat, itu bisa menghubungi koordinatornya Ibu Nia Lesari. Kemudian hari Rabu seperti hari ini kita belajar firman Tuhan. Koordinatornya adalah Pak Gunawan dan Ibu Maria Jauh. Oke, itu aja. Kita akan bertemu kembali Rabu depan. Sekarang kita akan menutup ibadah ini dengan doa penutup dan berkat oleh Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena cintamu yang begitu besar yang kami alami dalam kehidupan kami, khususnya perjumpaan kami malam hari ini, di saat kami merenungkan kuasa kehadiran-Mu yang menyelamatkan, menyembuhkan, dan menguatkan kami. Kami percaya bahwa bersama Yesus kami berada di lembah kehidupan, bukan ketakutan. Kami merasakan sungguh kuasa keselamatan yang berasal dari cinta-Mu. Engkaulah sumber kerahiman, belas kasih, sumber pengharapan bagi kami sekalian. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kami masing-masing, bagi keluarga-keluarga kami, bagi komunitas kami. Berkatilah juga usaha, karya, dan pelayanan kami. Semoga semuanya menjadi bukti cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, bukti kerahiman-Mu dalam perjalanan siara kehidupan kami. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membawakan kasih-Mu, kerahiman-Mu kepada sesama yang membutuhkan, hingga pada akhirnya kami semua mengalami cinta-Mu dalam suka duka kehidupan kami. Berkatilah juga istirahat kami malam ini, sehingga kami dapat tidur dengan nyaman dan besok bangun dengan segar, melanjutkan aktivitas kami. Semuanya kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan kami umat-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, seluruh anggota keluarga, usaha dan karya, dan istirahat malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih, Romo.